Woi. Halo teman-teman kacurut sekalian. Kita lagi ada di S Grand Vitara. Ini unit baru yang baru launching tahun kemarin ya. Tahun ini kalau nggak salah. Tahun ini baru dikeluarkan lagi setelah sekian lama vakum, akhirnya keluar lagi. Tentunya kita tidak akan hanya membahas Grand Vitara, tetapi ada mobil-mobil lain yang bakalan kita bahas. Langsung aja kita ketemu dengan orang yang spesialis untuk membahas mobil-mobil brand S ini. Halo Bang Sandi. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, semoga Bang Sandi baik, saya baik, penonton juga baik semuanya. Siap. Ya. Dan tentunya Apa coba maunya? Terima kasih yang pertama karena sudah disambut untuk datang dan melihat unit ini. Tentunya. Betul, siap. Kalau teman-teman tertarik sama unit ini, tentunya menghubunginya kemana, ke siapa? Tidak ada informasi, harus ada juga dong orang yang dihubunginya. Siap. Nah. Oke, makasih nih ya Mas Em ya udah main ke Suzuki Dewi Sartika ya Mas Em ya. Oke, perkenalkan nama saya Sandi, sales dari Suzuki Dewi Sartika. Oke, buat teman-teman yang ingin main ke showroom Sandi di Dewi Sartika, Jalan Dewi Sartika, nomor 173, tepatnya samping Berdikari. Tentunya kalau teman-teman nih khususnya tertarik ke XL7, unit XL7, oke, baik. Ini pertama launching itu kalau nggak salah tahun 2023 di bulan Juni, tepatnya pas opening PRJ kemarin. Itu yang setelah ini ya, minor change ya. Yang hybrid. Yang pertama, enggak yang pertama dulu. Kita baca historikalnya ini nih, keluarnya XL7 itu kalau nggak salah tahun itu XL7 itu dilahirkan pada tahun 2019. 2019 tuh. Berarti range dari 2019 ke 2023 udah 4 tahun. 4 tahun, betul. Dan sekarang new modelnya, ya kan? Sudah mengalami perubahan. Perubahan, ada minor tentunya. change. Memang minor change-nya itu dari segi yang pasti sih dari segi teknologi ya Mas ya. Teknologi ya? Dari segi teknologi yang tadinya memang dia mengusung mesin konvensional, sekarang sudah mengusung teknologi smart hybrid. Udah ada percampuran ya? Sudah ada percampuran suku. Udah ada percampuran suku. Suku mana aja? Ya tentunya yang udah nikah sih. Nah, ini untuk hybrid ini saya mau langsung nanya ini aja deh, keunggulan-keunggulan ini atau perbaruan dari fitur yang dari keluaran pertama. Oke, untuk perubahan dari keluaran yang pertama ya, kalau dari tampak depan ini terlihat dari grillnya ya. Grillnya udah yang tadinya dia memang mengusung aksen chrome, sekarang dia jadi hitam glossy. Kayak gitu. Nah terus untuk putihnya yang tadinya tipe Alpha itu yang sebelumnya itu memang masih single tone. Setelah minor change dia menjadi two tone. Ya. Betul. Ditambah contohnya lagi, ini ya. Betul. Ditambah lagi untuk spionnya kita sudah retract auto folding. Yang sebelumnya pas baru launching itu dia masih baru retract saja, belum auto folding. Jadi kalau kita jalan keluar sudah pasti ketutup. Sudah nutup sendiri nih ini. Terus apa lagi? Lagi untuk antenanya Mas. Antenanya itu yang tadinya dia masih menggunakan antena panjang ya sekarang sudah short wall. Iya. Kayak gitu. Terus ada lagi kalau nggak salah yang saya ingat, yang di ininya nih mirror. Betul. Nah, untuk bagian interiornya itu untuk khususnya tipe Alpha ya. Khususnya tipe Alpha itu memang dari segi smart mirrornya yang tadinya itu memang dia belum touchscreen, sekarang sudah touchscreen. Dan yang di generasi pertama itu dia belum bisa merekam secara bersamaan. Jadi depan dan belakang. Nah, kalau untuk yang sudah minor change itu dia sudah bisa merekam kejadian depan dan belakang secara bersamaan. Jadi ini segini mirrornya udah dibagi dua ya. Ini depan, ini buat belakang gitu. Ditambah lagi untuk bagian interiornya itu untuk setirnya sudah disematkan yang namanya cruise control. Cruise control gini nih. Lumayan loh. Jadi emang lumayan signifikan ya perubahannya. Betul. Untuk perubahannya lumayan signifikan. Nah, kalau udah perubahannya signifikan, harganya perubahannya signifikan kan dari keluaran pertama nih? Untuk harganya ya lumayan signifikan ya. Nah. Memang tadinya itu untuk OTR pertama itu yang sebelum minor change, yang belum masih konvensional, yang masih keluaran pertama, di harga
293 293 jutaan. 293-an. Iya benar gak sih? Iya. Seingat saya iya. Kalau nggak salah ya berarti nggak apa-apa. 282.600 itu, oh iya benar. 293 jutaan. Itu untuk seri Alpha yang AT. masih konvensional ya, sebelum berubah menjadi minor change mengusung teknologi smart hybrid. Nah, yang sekarang? Nah, kalau untuk yang sekarang, untuk di manualnya itu di 293.900, untuk matic-nya di 304.900. Betul. Itu harga OTR. Itu harga OTR khusus Jakarta, Tangerang, Bekasi. Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok. Betul. Kalau Bogor ada selisih harga BBN ya? 2 juta. BBN dikit ya. Oh, jadi untuk versi tertingginya betul. Untuk XL7 yang Alpha AT itu 304.900 itu OTR Jabodetabek. Ya, betul. Sebelum selain potong dis atau cashback ya, umumnya begitu. Apalagi sekarang sudah masuk akhir tahun ya. Akhir tahun. Emang apa sih spesialnya kalau di akhir tahun itu? Akhir tahun itu logikanya masyarakat Indonesia itu pastinya menghabiskan stok NIK 2000 atau menghabiskan stok NIK yang tahun yang ada. Yang ada, misalkan ini 2023 betul. Mau perubahan ke 2024. Jadi stok produk yang dari 2023 yang tersisa nih biasanya ya. Betul. Karena biar habis sebelum menjelang tahun baru. Betul. Ada perubahan harga, ada perubahan diskon ya, karena biar cepet habis semuanya. Itu semua ya, maksudnya semua di bidang otomotif ya, gitu loh. Pastinya umumnya seperti itu. Gitu. Terus kalau teman-teman, saya langsung aja deh. Kalau teman-teman mau beli cash untuk unit yang ini, dibanderol berapa net ya, Mas? Kalau mau beli cash, otomatis kan pasti harus menghubungi salesnya dulu dong. Iya. Benar nggak? Iya dong. Jangan lupa hubunginya ke Sandi ya di 0812 1300 4656. Atau promo lagi dia. Udah nggak apa-apa, Pak. Iya nggak apa-apa. Ya kan ada nomor telepon gue, ada nggak? Iya. Kan ini candaan kita ya, promo lagi dia. Bener nggak? Iya bener. Nah bener ya kan. Jadi kalau memang ingin tahu promo-promo dari XL7 ini, jangan lupa hubungi Sandi dulu di 0812 1300 4656 atau yang mau melihat katalog-katalog dari program Suzuki Dewi Sartika, bisa juga kunjungi ke Instagram Sandi di @suzukitrada_id. Nah, yang meminta simulasi hitungan juga langsung tanpa memang menghubungi Sandi juga bisa. Kemana tuh? Tinggal kunjungi aja ke website Sandi di suzuki-stripstrada.co.id. Emang beneran niat jualan dia. Udah ada semua fasilitas yang bisa didapat teman-teman untuk memiliki mobil ini. Ya kan? Ya, iya dong. Mau cash, mau kredit, mau orang Depok, mau orang mana udah disiapin semua ya. Ya sebenarnya walaupun selisih BBM, tetap sih yang namanya kita bisa melayani sampai Purwakarta, sampai Bogor, Serang pun kita bisa melayani. Masih bisa ya? Masih bisa. Itu buat teman-teman yang duitnya udah full ada beli cash. Enggak dong. Kalau kredit bagaimana? Kalau kredit untuk sendiri versi kreditnya gimana, Mas? Kalau untuk kredit sendiri kita masih bisa melayani untuk KTP domisili Jabodetabek Ser. Sampai Purwakarta kita masih bisa. Masih bisa. Itu masih kredit. Cuman memang nantinya bakalan ada selisih BBN aja yang tadi Mas Em sebutkan selisih ya. BBN ya. Betul. Oh iya. Memang selisih BBN-nya juga nggak terlalu besar sih, hanya 2 juta aja. 2 juta ya. Kayak gitu. Nah, kalau teman-teman yang mau kredit, siap. Simulasinya kan biasanya kalau di channel-channel yang lain banyak yang ditawarkan DP minim, DP medium standar atau DP gede ini. Siap. Kalau Mas Sandi sendiri mempromokan ke teman-teman untuk beli unit ini biar mereka tidak rugi dan lain sebagainya, nyaraninnya ke bagaimana tuh? Oke. Nah, kalau untuk saran dari Sandi, untuk membeli suatu barang ya yang memang notabene otomotif atau mobil, kalau saran Sandi sih memang main DP itu di angka 25%, Mas. Minimal ya? Minimal main di 20%. Karena memang banyak juga ya, memang banyak iklan yang menawarkan DP hanya 5 juta, 10 juta. Nah. Tetapi
otomatis kan jangka panjangnya itu antara angsuran itu pastinya di atas 6 jutaan. 6 jutaan untuk unit ini ya? Untuk unit ini kayak gitu. Tetapi kalau memang main di angka 25%, minimal 25%, kita ada rate bunga yang kompetitif. Oke. Berapa? Rate bunga kompetitifnya itu untuk di 5 tahunnya, khusus 5 tahun ya. Kita maksimal di 5 tahun itu rate bunganya di 4,38. Lumayan ya, 4,38 5 tahun dengan DP 25%. Betul. Sebutin aja nominalnya Mas. Kalau 25% kira-kira berapa dan angsurannya berapa? 25% itu estimasi kalau untuk tipe Alfa ya, khususnya Alfa Matic itu estimasi di 60 jutaan DP-nya. 60 jutaan nih maksudnya 60 jutaan, 69 juta atau berapa gitu? Berapa? Nggak sampai. Harga angka fixnya aja Mas? Angka kecil sekitar 62 sampai 63. 62 sampai 63. Betul. Itu untuk TDP-nya. Untuk TDP. Angsurannya? Itu estimasi angsuran masih di bawah 5 juta. Angsuran masih di bawah 5 juta. Masih di bawah 5 juta gitu di program bulan yang sekarang ya gitu loh. Fixnya nanti di bawah. Ditulisin di video. Betul. Orang yang bisa masuk itu selain artinya begini, itu kan tadi kita udah jelasin coverage areanya ya untuk teman-teman yang kredit. Nah, untuk persyaratan bisa masuk ke DP 25% itu apa aja? Minimal data primernya. Oke, kalau untuk persyaratan kita mulai umur dari 22 tahun masih bisa ya. 22 tahun? 22 tahun sampai mentok. Kalau untuk karyawan itu kita maksimal di 55 tahun. 55 karena kita selesai tenor itu di 60 tahun kan kalau untuk karyawan. Oh, iya ya kan? Iya. Nah, kalau untuk wirausaha itu dia bisa tenor akhirnya itu sampai selesai tenor itu dia sampai 65, berarti sampai dari mulai 57 sampai 58 kita masih bisa proses. Masih bisa proses gitu. Datanya? Kalau untuk datanya ya, kalau untuk data awalnya ya, untuk data awal itu cukup mandatori aja sih. Mandatorinya itu seperti KK, KTP suami istri, terus NPWP, sama kalau memang karyawan itu ya karyawan mau usaha kita hanya butuh rekening koran aja sih. Rekening koran. Dan yang pasti PBB rumah sendiri atau rumah orang tua juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kayak gitu. Itu DP yang 25% ya. Yes. Ada penawaran DP yang buat teman-teman misalkan kayak saya nih masih punya uang 10 juta kayaknya masih bisa kredit nggak? Bisa. 10 juta? Bisa. Bisa kredit. Tolong detailin dong. DP minim lah, gampangnya Mas. DP minim lah, tolong detailin dong. Oke, kalau untuk tipe khususnya ya, khususnya tipe Alfa ini yang di belakang Sandi ini, kita memang DP start kalau memang untuk Alfa Matic itu di angka 10 jutaan. Di angka 10 jutaan dan angsuran itu di angka 6,2 jutaan selama 6 tahun. 6,2 juta selama 6 tahun. Selama 6 tahun tapi. Beda banget ya? Iya beda. Emang kita nyaraninnya sih emang DP 25% udah. Makanya bener juga. Emang dia kalau saya pikir dia termasuk konsultan sales lah ya. Ya iya dong Mas. Masa sekarang lebih baik pusing sekali ketimbang pusing selama 6 tahun. Betul itu. Bahkan saya mau ngasih penawaran. Ada penawaran yang sangat menarik. Apa? Tenor 1 sampai 3 tahun. Beli kredit rasa cash. Tolong jelasin dong gimana itu beli kredit rasa cash. Jadi OTR 304.900. Ya, 305 lah udah saya. Oke, 305 305 juta. Ambil kredit 1 sampai 3 tahun, saya pastikan angkanya itu di bawah 305. Tapi kredit sudah include asuransi. Oke. Coba angka fixnya aja. TDP berapa, angsuran berapa? Oke, minimal DP-nya itu di angka 30% up. 30% dari 300 ya 90-an lah ya. Belum dipotong itu ya. Ya kurang lebihnya 100 jutaan lah. Iya. Tapi itu belum potong diskon ya? Belum dipotong. Oke. Angsurannya? Angsurannya itu kalau untuk yang 3 tahun ya kita ngambil yang terlamanya aja. Untuk yang 3 tahunnya itu di angka 7.800-an. 7.800.000 berarti katanya sudah bisa dipastikan harganya di bawah OTR. Teman-teman hitung aja. Nanti kita tulis di sini nih. Nanti detailnya, ya kalau detailnya kurang jelas di deskripsi, ya boleh tanya-tanya lah. Boleh tanya-tanya. Teman-teman udah beli unit ini, udah harganya mahal lah ya. Apalagi kredit prosesnya 3 tahun.
apa keuntungannya selain teman-teman bisa mengendarai dan menikmati ini Mas, kalau misalkan beli mobil ini? Oke, yang pertama kita sudah disematkan fitur Smart Hybrid. Yang pastinya konsumsi bahan bakarnya itu lebih ringan. Lebih irit pastinya. Lebih irit. Yang memang pada hitungannya kalau yang konvensional 1:14, kita ini untuk yang Smart Hybridnya untuk khususnya dalam kota Matic 1 sampai 17 1 sampai 17 ya, lumayan. Kayak gitu. Yang memang khususnya mobilitasnya tinggi di dalam kota ini sangat bagus banget. Bagus. Gitu. Dan yang paling penting lagi selama 30 bulan atau 50.000 km, setiap pembelian XL7 ini cukup isi bensin aja. Karena dari jasa servis, part, oli semua kita tanggung. Enak juga ya. Itu di mana aja ya? Di mana aja, senasional. Nasional. Mau ada di Bali, kayak Semarang, Ternate, kita semua ada cabangnya. Mantap. Karena kita PT Sejahtera Buana Trada ATPM terbesar. Oke. Kayaknya itu aja sih ya. Kita udah larak lirik mobil ini emang lumayan bagus. Nanti kita ambilin footage-nya biar lebih detail. Betul. Mas Andi, gitu aja ya. Siap. Ya namanya juga gerbek dadakan ya kan. Jadi apa adanya, kita juga ini. Tapi saya harap kita janji konten ini bisa dipertanggungjawabkan ya. Oh, siap, pasti dong. Pasti bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau tidak sesuai dengan konten, bisa protes ke dia. Atau ke saya juga ya. Jangan ke Mas karena narasumbernya kan saya. Oke. Ya. Jadi saya siap dipertanggungjawabkan apa yang tadi kita bicarakan ya, yang kita jelaskan di konten. Apalagi kira Mas? Saya sih pengennya satu-satu aja ya, tapi nanti berikutnya kita bahas brand dari logo S yang lain. Siap. Ya kan? Tapi kalau saran saya harus dicatat dulu ya Mas. Iya. Inilah the real gerbek showroom ini. Karena ini bukan gerbek showroom namanya. Apa namanya? Ini kayak gerbek narkoba ya. Jadi nggak ada. Tapi instruksi. tidak terkait dengan ini tuh kan? Tidak. Ah ya bagus. Tidak. Ini tidak ada kaitannya, tetapi memang semua secara spontan gitu. Iya, nggak apa-apa. Jadi saya terasa terduga dan saya bingung menjawabnya. Iya, karena kebetulan spontannya udah nggak diaktifin lagi sama Pak Komeng, jadi kita aja. Itu aja kali ya Mas ya. Oke, siap. Jadi teman-teman kalau misalkan tertarik sama nih versi kedua dari XL7, ya kan, yang udah disematkan Smart Hybrid, cc-nya 1500, tampilannya udah oke. Ya lumayan lah untuk jalan-jalan ke gunung juga udah bagus ini. Masih naik dong ke Dieng. Masih naik ya. Bisa naik ke Dieng ini dengan 7 orang. Ayo. Itu aja. Ada lagi yang mau disampaikan Mas? Oke siap Mas Sam, cukup. Oke, terima kasih. Sama-sama. Sampai jumpa tim Kacut.